Janganlah sholat di tempat menderunya unta karena ia dari setan. Ini Arabnya, Bang. Kelihatan Arabnya? Iya, kelihatan. Oke, tadi Abang bilang air kencing unta itu boleh diminum. Berarti boleh minum air kencing setan. Itu maksudnya. Waduh, Abang ini berkelit lagi, Bang. Bentar dulu. Bang, saya orang Kristen, Bang. Sampai memanggil-manggil kepada Abang untuk datang kepada Tuhan Yesus, Bang. Kenapa Abang masih terus-menerus menolak? Begini, Coba. Bang. Ini kan hadisnya apa? Loh, hadisnya apa lagi? Shalom. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan video yang sangat luar biasa dan pastinya memberkati kita semua. Saya membagikan satu firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan manusia. Karena penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tonton video ini dari awal sampai habis dan semoga memberkati kita semua. Jadi saya itu termasuk orang yang paling tidak suka dengan orang yang mengada-adakan sesuatu. Ya, yang nggak ada diada-adakan. Saya bacakan, Bang, ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita, ada sejumlah orang dari suku Ukel dan Uranah yang datang menemui Nabi SAW. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah berada di Madinah. Sudah? Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan untuk menyuruh mereka minum air kencingnya. Di sini saya tidak melihat ada darurat-darurat seperti yang Abang ceritakan, yang Abang karang-karang itu. Ya, kan? Lalu ya, dalam riwayat lain ditambahkan mereka pun melakukan saran itu. Perhatikan ini, saran loh, nggak ada di sini dalam keadaan darurat. Bahkan dikatakan mereka melakukan saran itu sehingga mereka sehat dan menjadi gemuk. Bayangkan, Bang, sehat dan gemuk. Di mana, Bang, di sini daruratnya di mana? Itu sakit itu di situ. Ya emang nggak? Itu sakit, Bang, bukan darurat. Tahu nggak sih bedanya sakit dengan darurat? Aduh. Ini ada pengecualian, Bang. Enggak, Anda tahu nggak bedanya darurat dengan sakit? Tahu nggak bedanya apa? Iya, kita kan nggak tahu kan. Darurat itu gini loh, gini, dengar, darurat itu gini. Ada kebakaran ya, ada kebakaran, udah. Terus Anda seharusnya pakai lift, tapi karena Anda darurat, Anda pakai tangga. Itu darurat. Di sini tidak, di sini di mana keadaan darurat itu di mana? Kalau keadaan sakit di sini ada, keadaan daruratnya di mana? Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah. Itu sakit itu, lagi sakit. Iya, sakit. Saya kan memang bilang sakit. Yang darurat mana? Yang darurat? Ya kan kita tidak tahu saat kondisi. Terus Anda ngomong tadi darurat. Aduh. Makanya saya bilang, Bang, tolonglah, tolong, wahai tolong. Bang, tolong. Kepala itu tidak boleh sering-sering dibenturkan ke lantai. Supaya apa? Supaya mikirnya menjadi sehat. Nggak dibenturkan, kita sujud itu justru kita pelan-pelan, Bang. Nggak Ya, ada yang dibenturkan. tapi kenapa Abang itu bilang ada darurat? Di mana daruratnya? Ya memang nggak ada kata darurat. Nah, berarti Anda kan mengada-ngada tadi bilang darurat. Ya nggak mengada-ada, kan kita tidak tahu saat kondisi Loh, kan justru karena tidak tahu Anda tidak, berarti Anda jangan bilang darurat. Gimana sih? Yang tidak ada jangan diada-ada, yang tidak ada, Bang, yang tidak ada jangan diada-adakan. Sudah? Nah, sekarang begini. Menurut Anda ajaran untuk meminum kencing hewan itu baik atau tidak? Baik. Baik, Karena oke. Jadi manusia, sebentar. Jadi manusia itu disuruh minum kencing hewan itu baik. Ini kan di situ kan unta aja di situ. Iya, unta hewan nggak? Hewan ya, Pak.
Hewan. Berarti Muhammad mengajarkan orang sebentar, Bang. Berarti Muhammad mengajarkan manusia, yaitu suku Urana ini, untuk meminum kencing hewan nggak? Iya, itu kondisinya sakit. Oke, berarti Muhammad mengajarkan manusia untuk minum kencing hewan. Ya, unta. Iya, unta kan hewan, Bang. Iya, nah kenapa Bang? Oke. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Ada nggak hewan yang mau minum kencingnya? Nggak ada. Ada mungkin babi ada. Di mana ada babi minum kencingnya sendiri? Itu kan dia itu suka mana enggak, Bang, gini, kalau orang sebentar, saya itu paling benci dengan orang pemfitnah, pengarang-arang sesuatu. Coba tunjukkan kepada saya ada babi minum kencingnya di mana? Videoin, tunjukin videonya. Dia minum kencingnya sendiri di mana? Ya, silakan Sok, silakan. Silakan Anda cari. Kok saya yang cari? Anda yang menunjukkan, mengatakan, berarti beban pembuktian ada di Anda. Kok saya? Gimana sih? Oh iya, siap. Saya tadi membuktikan, sudah saya tunjukkan videonya. Orang pergi umroh ke sana, jalan-jalan ke Gua Hiro, jalan-jalan minum kencing onta. Ada di sana. Bahkan banyak yang ditipu di sana. Suruh pakai foto-foto ini, bayarnya sekian. Ada itu, saya tonton. Ya, wah, Bang Danau datang lagi. Makasih Bang Danau. Bang Danau, terima kasih Bang ya. Bang Danau kalau datang pasti kasih gift sama saya nih. Makasih banyak, Bang. Mantap ya, Gini loh, Bang Delta. Tadi saya sudah tunjukkan video bahwasanya jamaah haji yang umroh, yang naik haji datang ke Arab, salah satu kegiatan mereka itu adalah jalan-jalan dan mereka itu membeli kencing onta yang di botol-botol itu. Tadi sudah saya tunjukkan videonya. Nah, sekarang Anda tunjukkan kepada saya video bahwa ada babi minum air kencingnya sendiri. Oke, bentar, saya cari. Sambil Anda menunggu, Bang. Ya Bang ya, saya belum pernah ngelihat ada hewan yang mau minum air kencingnya. Saya belum pernah lihat. Gitu loh Bang. Iya. Kalau sapi ngendus-ngendus, pernah nggak Bang? Saya. Bang, enggak, saya tanya gitu. Abang pernah nggak bakar roti di atas tai manusia kering? Nggak pernah. Itu kan ajaran Yesus. Ajaran Yesus di mana? Di mana ada ajaran Yesus? Nah ini. Aduh. Jadi mereka ini pemirsa baca Bible. Bakar roti ya. Sebelum bakar roti ya, nanti akan saya jawab. Sebelum bakar roti, saya minta Anda buktikan dulu ada hewan mau minum air kencingnya. Iya, bentar, babi. Kalau yang pernah saya lihat, saya seumur hidup saya, ada sapi ya, ada sapi betina mau kawin dengan sapi jantan dengan sapi betina. Sapi jantan ini ngendus-ngendus kencingnya, sapi betina kencing gitu, terus kencingnya diendus-endus gitu, ada, saya pernah lihat. Saya masih kecil pernah melihat itu. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau penjelasan tapi kalau minum kencing gitu saya belum pernah lihat. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, Bang. Nah, ini ada nih. Silakan tunjukkan. Kok lari ke Yeskiel nih orang? Bang, babi minum air kencingnya itu loh. Babi minum air kencing mana tadi? Bentar dulu, ini saya jawab dulu, makan yang ini nih, yang roti. Ini orang lari kemana-mana. Itu nanti akan kita jawab, Bang. Sebentar. Oke, nggak usah Anda tunjukkan. Sebentar. Aduh, ini orang kering di hadapan mereka. Ini saya buang dulu nih orang cloud ya. Orang Anda saya suruh nunjukkan babi minum air kencing. Anda lari kemana-mana. Ya. Masalah membakar roti di atas kotoran manusia itu bukan perintah kepada orang-orang Kristen. Itu adalah sebuah contoh yang diberikan kepada Nabi bahwasanya orang Israel akan mengalami nasib penderitaan yang seperti itu. Makanya kalau baca Bible dibaca sampai selesai. Jangan bacanya sampai jungkir balik. Saya bacakan nih. Karena itu sering ditanya-tanyakan oleh saudara-saudara muslim ya. Saya bukakan, saya bacakan. Membakar roti di atas kotoran manusia. Saya bacakan ya.
Makanya kalau baca Bible itu dibaca sampai selesai. Jangan sepotong terus Anda nggak baca lagi. Itu bukan perintah kepada semua orang, bukan. Itu contoh yang diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Saya bacakan ya, di dalam Yehezkiel 4, kita mulai dari ayat yang ke-14. Ya. Selanjutnya kita mulai dari 13 ya. Selanjutnya Tuhan berfirman. Jadi Tuhan ini berfirman kepada Yehezkiel. Ya. Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Oh, kita mulai dari ayat ini. Ayat 11. Oh, kita mulai dari ini aja ya. 12. Kita mulai ayat 12 nih. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ingat, ini perintah Tuhan kepada Yehezkiel, bukan kepada supaya orang melakukan itu, bukan. Hanya kepada Yehezkiel saja. Untuk apa itu dilakukan Tuhan kepada Yehezkiel? Nih, saya bacakan selanjutnya. Makanya baca Bible itu. Selanjutnya Tuhan berfirman, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan roti najis di sana. Jadi Tuhan ingin memberikan contoh atau lambang yang akan dialami oleh orang Israel yang akan dibuang ke pembuangan. Mereka akan bernasib sial dengan membakar roti mereka di atas kotoran manusia seperti itu. Baca Bible itu jangan sambil koprol, sambil jungkir balik, dibaca dari pertama sampai akhir biar tahu. Bukan Tuhan menyuruh orang Kristen untuk membakar roti di atas kotoran, bukan. Tetapi Tuhan memberikan bahwa orang Israel akan mengalami hal yang demikian. Nah, diperintahkanlah itu kepada Yehezkiel supaya ditunjukkan oleh orang Israel. Nih loh, nih, kamu besok akan seperti ini di sana, di pembuangan itu. Masa memahami seperti itu aja Anda susah? Ya. Bible itu dibaca, udah jelas begitu Bible itu. Anda Bible aja nggak punya, di rumah aja nggak punya, nekat sekali Anda ngomong-ngomong tentang Bible. Kenapa saya sering menolak bahas Bible? Karena orang itu yang mau ngobrol dengan saya, Bible di rumah nggak punya. Kok nekat sekali mau ngomong sama saya tentang Bible? Kalau saya mau ngomong sama Anda tentang Quran, saya Quran banyak di rumah. Dari Depak ada, dari ini ada, dari itu ada, tafsir ada. Ya. Bukan asal-asal, ini barang aja Anda nggak pernah pegang. Sungguh nekat Anda itu. Ya. Vince. Silakan Vince, Muslim atau Kristen? Oh, Delta Spray lagi ini, si Delta Spray lagi. Ya, silakan on cam, Delta Spray. Sudah saya jawab tadi. Ntar aja ya Bang ya. Ya, silakan on cam. Sudah saya jawab tadi mengenai pertanyaanmu mengenai membakar roti di atas kotoran manusia. Oke, itu banyak tuh ayatnya di Bible tuh ya. Enggak, sekarang saya tanya dulu gini aja. Kamu punya Bible nggak di rumah? Enggak, saya tanya, kamu punya Bible nggak di rumah? Nggak punya. Nah, kamu nggak punya, kok mau bahas-bahas Bible? Punya aja nggak kamu di rumah? Gampang, ini kan ada. Kok nekat sekali kamu? Kok nekat sekali kamu? Oke, diperintahkan kepada siapa itu membakar roti itu? Diperintahkan kepada siapa? Perintahkan siapa? Nggak tahu tuh. Ya udah, berarti kamu ke laut. Nggak tahu gimana kamu. Sudah, kamu ke laut aja kamu. Ke laut. Ditanya diperintahkan kepada siapa? Nggak tahu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, dan kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Maka
Makanya setidak-tidaknya itu kamu punya lah di rumah Bible itu kalau mau bahas Bible. Bible aja kamu nggak punya kok. Sungguh nekat kamu bahas-bahas Bible. Vince, silakan Vince, on cam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, silakan on cam bang. Oh iya bang. Kenapa diturunkan ya? Ditanya nggak tahu. Kalau ditanya nggak tahu gitu, apalagi yang mau dilanjutkan diskusinya? Dia kan nanya sama saya mengenai membakar roti di atas kotoran. Saya bilang itu diperintahkan kepada siapa? Dia jawab nggak tahu. Ya langsung saya turunkan dia. Gimana? Silakan Vince, on cam. Bentar bang, ini masih ada kesulitan. Oh, di Indonesia udah maghrib ya sekarang ya? Ya, Oh iya. Bentar. ini kok nggak bisa. Ya sekarang udah bisa bang Vince. Tadi udah bisa bang, itu tutup lagi. Bang, ini bendera Anda Palestina nih. Ngomong-ngomong saya dengar-dengar informasi katanya sudah dibuka lowongan ke Palestina. Kok abang nggak berangkat bang? Hah? Kenapa bang? Abang kan benderanya Palestina. Kok abang nggak berangkat ke Palestina? Kan udah dibuka katanya dengar-dengar lowongan ke sana. Kenapa bang? Kenapa abang nggak berangkat ke sana berjihad? Jihad itu kan dah harus perang bang. Oh, katanya berjihad itu perang. Gimana sih abang nih? Ya, Di mana bang dalilnya kalau jihad itu bukan perang? jihad ini kan banyak, jihad biliyat, jihad bil kolbi. Ada Di mana itu ayatnya? Di mana itu ada ayat jihad seperti itu bang? Kenapa? Waduh, ini abang repot ngaca ini abang nih. Ini abang repot ngaca saya lihat ini. Yang tadi itu bang, yang hadis yang tadi itu di mana? Hadis yang tadi itu kan. Hadis yang masalah apa kencing tadi? Iya. Oke, saya tampilkan bentar bang. Nah, udah kelihatan bang? Oh iya bang. Silakan dibaca bang. Bentar ya, saya mau pergi dulu. Ini kan ada orang dari suku Urana yang datang menemui Nabi dalam keadaan sakit mereka. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk memakan meminum, mendatangi kandang unta serta meminum air kencingnya. Para ulama ikhtilaf sebenarnya bang soal air kencing unta itu. Para ulama khilaf, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Tapi ini Bang, kita di sini nggak bilang, kita nggak bahas masalah kencing unta itu najis atau enggak, Bang. Itu bukan masalah pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan begini, apakah seorang Muhammad itu mengajarkan manusia untuk meminum kencing hewan? Tidak mengajarkan seperti itu, Bang. Maksudnya, ini kan begini, konsep Islam itu seperti ini. Kalau seandainya perkara itu haram, kalau kita darurat yang dipaksa untuk melakukannya, maka boleh. Islam itu tidak terlalu merumitkan kepada ini jawaban-jawaban klasik dan jawaban-jawaban yang nih teman-teman ya. Bang Vince, gini Bang Vince, faktanya di lapangan bahwa kencing onta itu dijual di Arab. Kemudian orang-orang Indonesia banyak yang datang ke sana, berbondong-bondong datang ke sana. Mereka salah satu konsumen dari kencing-kencing onta yang dijual-jual ini, yang ada di foto ini. Betul? Nah, pertanyaan saya, kok bisa ada kejadian seperti itu? Bukankah itu karena ajaran Muhammad? Iya, kenapa? Karena ajaran Muhammad berarti betul kan bahwa Muhammad mengajarkan manusia meminum kencing hewan? Bukan berarti mengajarkan. Tadi katanya ajaran. Oke, sekarang ajaran siapa ini? Ajaran Nabi Muhammad. Ya. Oke, berarti Muhammad mengajarkan manusia meminum kencing hewan.
Iya enggak bang, bukan Loh, berarti menganjur. Gimana sih ini emang nih? Tadi ku tanya bang, sebentar bang, banyaknya kencing onta, botol-botol onta berisi kencing, botol-botol berisi kencing onta di Arab dijual, Iya. karena ada di dalam hadis Muhammad menyarankan supaya orang meminum kencing onta, betul? Aslinya bukan menyarankan itu bang. Terus apa? Menyarankan. Tapi ya, ya istilah juga menyarankan juga. Iya bang, abang mau muter-muter cari bahasa lain gini loh. Tadi kan abang bilang bahwa Islam itu tidak susah, ya jangan susah-susah bang, pakai bahasa-bahasa sederhana aja. Oke, berarti betul tidak Nabi Anda Muhammad itu mengajarkan manusia itu meminum kencing onta di lagi sedang sakit? Iya, menganjurkan seperti itu. Oke, berarti salah satu ajaran Muhammad adalah meminum kencing hewan. Bukan ajarannya ya ajaran Islam. Ini bukan ajaran. Gimana sih bang? Terus bukan ajaran, terus apa dong? Ranahnya ke hukum itu bang, bagaimana hukum meminum. Iya, asal usul dari pengajaran atau pengetahuan itu kan datangnya dari Muhammad, betul? Iya. Nah, berarti Muhammad mengajarkan orang atau menganjurkan orang atau menyarankan orang yang sakit meminum kencing onta, betul? Iya. Berarti salah satu ajaran Muhammad adalah meminum kencing hewan, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda. Ketika dia sakit. Iya, ketika dia sakit. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, Bang. Ada nggak, Bang, hewan yang minum kencing? Ada hewan yang minum kencingnya sendiri. Air kencing. Ya, mau air kencingnya dia, air kencingnya siapa? Ada nggak hewan minum air kencing kalau sakit? Unta itu kayaknya ada unta. Ada videonya? Abang bisa tunjuk videonya? Kalau unta itu kayaknya bisa, kayaknya. Iya, abang ada videonya unta minum air kencing? Enggak ada. Nah, kalau nggak ada, kenapa bilang ada? Terus yang abang lihat dalam mimpi? Enggak, itu di dalam kitab apa ya? Bentar ya. Oke, sekarang begini bang. Ajaran Tuhan Yesus kami bang. Nak jeda dia teman-teman. Mau menanya tentang apa isi-isi dari Bible. Ya, gini bang, ajaran Tuhan Yesus kami itu apa yang Anda pahami? Ini kayaknya delay dia ini. Benar kan? Sinyalnya satu kan? Bang Vince, Anda sinyalnya 1 bar loh. Ini Anda delay. Kalau seperti ini kita nggak jadi ngobrol nanti, karena suara saya itu telat. Sekarang gimana? Sudah. Sudah gimana? Enak sudah. Ya silakan on cam. Ya, Tuhan Yesus kami bang tidak pernah mengajari manusia untuk meminum kencing hewan. Sementara Nabi Anda Muhammad mengajari orang yang sakit supaya minum kencing hewan. Bagusan ajaran mana bang? Mengajari kencing hewan atau tidak kencing hewan? Bentar dulu bang, bukan kencing hewan. Hadisnya kan itu kencingnya unta. Unta hewan nggak bang? Memang ada keistimewaan dalam unta. Unta hewan nggak bang? Hadis hewan yang berupa unta. Oke, hewan yang berupa unta. Itu najis. Oke, hewan yang berarti khusus unta boleh diminum. Iya. Kalau yang lain kayaknya enggak boleh, itu najis. Oke, abang pernah dengar nggak tentang hadis tentang unta? Ya? Abang pernah dengar hadis tentang unta? Maksudnya? Baik. Saya bacakan hadisnya bang ya. Kalau abang klik di Google, ya. Pakai tag Arabnya. Oke, sebentar. Saya minta tolong pakai tag Arabnya. Soalnya begini bang, hadis itu kan tidak dipahami dengan terjemah. Oke, hadis tidak dipahami terjemahan. Saya bacakan ya bang ya. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 493, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Janganlah sholat di tempat menderunya unta, karena ia dari setan. Mana hadisnya? Oke, saya tampilkan dulu. Aduh, Arabnya bang ya, abang kan perlu Arabnya. Abang perlu Arabnya kan? Iya.
Abu Daud ini Bang, Abu Daud. Iya, iya. Ntar, saya buka dulu kamera saya teman-teman. Oke, ini Bang ya. Kelihatan Arabnya Bang? Enggak kelihatan. Janganlah sholat di tempat menderunya unta karena ia dari setan. Ini Arabnya Bang. Kelihatan Arabnya? Iya, kelihatan. Oke, tadi abang bilang air kencing unta itu boleh diminum, berarti boleh minum air kencing setan. Itu maksudnya. Waduh, abang ini berkelit lagi bang. Bentar dulu. Bang, saya orang Kristen bang, sampai memanggil-manggil kepada abang untuk datang kepada Tuhan Yesus bang. Kenapa abang masih terus-menerus menolak? Begini Coba. Bang, ini kan hadisnya apa? Loh, hadisnya apa lagi? Apa lagi bang? Sudah jelas saya tunjukkan kepada anda. Mengapa anda masih terus berkelit bang? Coba beri saya waktu untuk berbicara dong. Silakan. Beri saya waktu berbicara. Itu kan hadisnya anda pahami sendiri. Silakan. Saya lihat dulu hadisnya coba. Tusollu. Oh, ditampilkan lagi? Iya. Oke, baik. Kita ikuti mereka pemirsa. Kita ikuti mereka ya. Ya. La Silakan dibaca. Fi mubarakil ibil fa innaha minasyayatin. Jadi ilatnya yang menjadi ilat mubarakil ibil bukan ibilnya di sini, bukan untanya. Oke, jadi terjemahan ini salah, Bang. Tapi tempat menderumnya. Bang, saya bacakan nih. Janganlah sholat di tempat menderunya unta karena ia dari setan. Nah, tempatnya yang dari setan. Untanya enggak. Oh, baik. Saya kasih tunjuk yang lain ya, Bang ya. Saya kasih tunjuk yang lain, Bang. Saya tunjuk yang lain, Bang ya. Kalau Anda memberikan saya untuk berbicara, maksudnya sampean tidak memotong-motong bicaraan saya saja. Baik, Bang. Saya carikan hadis yang lain, Bang. Carikan hadis yang lain. Gak apa-apa, diujar aja. Nih. Saya tampilkan lagi, Bang ya. Saya tampilkan lagi nih, Bang. Saya tampilkan nih, Bang ya. Ini kamera auto pause ternyata. Oke ini Bang ya. Lihat nih, sholatlah nih, sholatlah di kandang kambing dan sempat diamnya onta, karena sesungguhnya onta diciptakan dari syaiton. Hadis riwayat Ibnu Majah 79, Ahmad 16834, Syu'aib ini pokoknya Arabnya, coba dicek nih Arabnya Bang nih. Dulu. Ini hadisnya dapat dari mana sampean ini? Wala tusallu fi atanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Ini hadisnya dari mana ini? Sanadnya coba disebutkan. Waduh, masih saja sanad-sanad lagi, Bang. Ini kan perlu, Bang. Ini bukan maksudnya, Bang. Gini, Bang, karena gini enggak sebenarnya setiap tunjukkan hadis gini, Bang. Kenapa saya berhenti belajar hadis? Begini, Bang. Setiap saya tunjukkan hadis selalu saja dibilang sanadnya mana. Seolah-olah yang kau bawakan ini adalah kabar dusta, padahal itu memang ada tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Boleh saya kasih waktu berbicara? Silakan. Ya, begini. Hadis itu kan Bang harus ada sanadnya. Kenapa harus ada sanadnya? Itu membuktikan bahwa hadisnya itu benar apa tidak. Nah, makanya untuk adanya sanad itu untuk membenarkan hadis yang memang betul-betul perkataan dari Rasulullah. Begitu. Bahkan ya Pak, pernah ya ada ini cerita. Imam Bukhari itu kan pernah menemui seorang untuk meriwayatkan hadis. Sampai ke rumahnya, ternyata orang itu memberi makan kudanya, dan pas kudanya mau memakan ditarik kembali. Imam Bukhari pulang karena sanad untuk meriwayatkan hadis itu sanadnya harus orang-orang yang jujur. Oke, baik. Saya turuti ya. Jadi saya turuti kemauan Anda. Baik, saya turuti kemauan Anda. Berarti kalau ada orang yang menipu hewan sekalipun, maka tidak boleh dia meriwayatkan hadis. Betul? Bukan tidak boleh, ada unsur. Bukan tidak boleh. Iya. Maksudnya gini, artinya hadis dari dia itu harus ditolak, betul?
Bukan ditolak, Bang. Loh, Enggak. gimana sih? Tadi Bukan katanya ditolak. kalau ini tidak manu. Allah, ini gimana Gimana sih? saya sampean menyimpulkan sendiri. Coba Susah Anda sih, ceritakan. susah Anda saya ceritakan. menjelaskan. Anda ceritakan tadi yang Susah. ada orang memberi hewan makan pakai tangan kanan, tapi makanannya itu ternyata ada di tangan kiri. Terus gimana? Nah, itu makanya Imam Bukhari itu pulang. Tidak jadi Pulang. untuk minta periwayatan hadis ya, karena Oke, berarti dia tidak mau meriwayatkan dari orang seperti itu. Bukan tidak mau, sanadnya. Untuk Sanadnya kenapa? Kehati-hatian dari Gini aja lah. Coba abang ceritakan lah. Abang ceritakan Imam Bukhari datang nih. Sudah? Ya. Terus dia melihat orang memberi makan hewan dengan tangan kanan. Tetapi ternyata makanannya itu bukan di tangan kanan, tapi di tangan kiri. Betul? Enggak, maksudnya Gimana? Coba ulangin. Dikasih kemudian ditarik kembali. Oh, dikasih kemudian ditarik kembali. Nah, terus apa yang dilakukan Bukhari terhadap orang itu? Pulang, yang awalnya untuk meminta meriwayatkan hadis itu pulang karena ada unsur ketidakjujuran di sana. Ada unsur ketidakjujuran. Kehati-hatian dalam hadis seperti itu. Oke, baik. Makanya sangat memang betul-betul dijaga. Baik. Makanya Artinya baik. Artinya kalau orang sudah tidak jujur, maka dia tidak layak lagi dijadikan sebagai periwayat hadis, betul? Bukan tidak layak. Duh, gimana sih? Hadisnya, Bang, bukan hadis sahih. Hadisnya bukan hadis Seandainya sahih. Iya, seandainya nanti ya. Gimana hadisnya bukan hadis sahih, sedangkan Bukhari aja pulang nggak jadi minta keterangan dari dia? Iya, maksudnya Bang, hadis Gimana sahih sih ini abang? Ini saya makin pusing loh dengar cerita kalian ini, Bang. Tadi Anda bilang katanya Bukhari, sebentar Bang. Tadi Anda bilang katanya Bukhari pulang. Berarti kan tidak jadi dia masuk dalam rantai riwayat, betul? Iya. Makanya Nah, maksud saya. terus abang bisa ngomong dia menjadi periwayat, sedangkan Bukhari aja pulang dari dia. Gimana sih? Maksudnya saya, Bang, cerita itu menjadi tanda bahwa hadis memang betul-betul dijaga dari sanadnya. Karena orang yang menjadi sanad itu kesalahannya cuma apa? Aku cuma memberi makan kepada kuda kemudian ditarik kembali. Itu kan ada unsur-unsur penipuan, orang-orang yang penipu. Makanya untuk menjaga hadis-hadis itu dari hadis yang betul-betul dari Rasulullah. Baik. Itu maksudnya. Sekarang saya kasih contoh. Kasih aja Berarti kalau orang menipu, maka dia itu tidak pantas diterima riwayatnya, tidak pantas dia itu Loh, kan ini belum bukan lagi. Coba sambian belajar hadis. Oke, sekarang ini aja dah. Nih Bang, saya bacakan hadis nih. Saya kasih Anda tunjuk hadis nih. Ya. Baru saya bahas ini kemarin malam ya. Ntar. Kemarin malam. Kapan ya saya bahasnya? Tadi atau kapan ya? Lupa saya. Ntar. Sabar Bang ya. يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤجرة الرجل المرأة والجمار والقلب الأسود الحديث وفيه القلب الأسود شيطان أخرجه مسلم. Ini yang tadi. Ini. Ini. Apa ngasih mana ini? Nih, saya bacakan Bang ya. Ya. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Bukhari 4358. Ya. Pertanyaan saya, Muhammad di sini kan bilang bahwasanya jika mereka tidak melakukan
penyerbukan itu atau mengawinkan pohon kurma itu. Pohon kurmanya kan akan baik-baik saja kata Muhammad. Betul? Ya. Tapi ternyata malah rusak pohon kurmanya. Betul? Yalhaquna faqala law lam taf'alu li sahih qala fa kharaja syakhsun kamaran bihim faqala ma tanhum qalu qultu kadza wa kadza qala antum a'lamu bi amri dinikum. Ya, terus lanjut. Ya, jadi sarannya Muhammad itu ternyata kok suara Abang kok gini. Kenapa, Pak? Ternyata apa yang dikatakan Muhammad itu tidak benar berarti. Jangan tergoncang, Bang, jangan tergoncang. Masih ada tiang listrik banyak yang dipegang, Bang. Lanjut. Iya, Bang, maksudnya begini. Oke, sebentar. Jangan maksudnya begini. Berarti di sini Muhammad mengatakan sesuatu yang nggak benar, betul? Iya, karena sebentar, Bang. Orang yang tadi Anda bilang, sebentar, Bang. Tadi Anda bilang orang yang memberi makanan kepada hewan lalu ditarik kembali saja itu sudah tidak layak. Anda katakan, tidak bisa dipercaya. Ranahnya. Nah, ini mengeles lagi pemirsa. Lah, di situ beri saya waktu, Bang. Bukan, saya segini loh, Bang, yang saya tanya gini. Muhammad kan bilang nih, Bang, bahwasanya ini dulu beri hati saya. Ini silakan. Kola antum a'lamu bi amri dunyakum. Dunyakum. Rasulullah menjawab kepada sahabat itu, kenapa kok kurmanya kok rusak? Karena kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia. Begitu. Kalau yang tadi kan perkara agama kan tadi. Sudah? Ini kan cuma masalah ini kan Abang sudah ngomongnya? Kurma. Ya, sudah. Oke. Sebelum dia ngomong gitu, dia ngomong apa, Bang? Ngomong apa maksudnya? Sebelum dia ngomong kamu lebih mengerti urusan duniamu, dia ngomong apa sama petani kurma itu? Ya, untuk apa menikahkan dua kurma itu? Waduh, ini nggak paham nih. Bang, Iya, Muhammad biar- itu, biar Bang, tumbuh. dengerin, Biar dengerin. tumbuh, Ini abang lama-lama membuat saya ini juga. Gini, dengerin, Bang. Muhammad itu bilang, kalau pohon kurma kalian itu, kalian biarin aja, nggak dari apa, nggak usah, itu pohon kalian itu akan baik saja. Sudah, itu kan omongan Muhammad. Ya. Tetapi ternyata setelah dituruti omongan Muhammad itu, pohon kurma baik saja nggak? Enggak. Nah, berarti Muhammad omongannya salah nggak? Iya, salah. Berarti bohong nggak dia? Bukan Nah, bohong, kan Bang, ini salah. kan. Bang, gini loh, gini sebentar nih, gini. Bukan Sebentar, bohong, Bang, dengerin. Masalah. Bang, dengerin dulu, dengerin. Misal taruh semisal Abang petani. Iya. Petani itu dia tahu apa yang diperbuat supaya nanti nggak gagal panen. Contoh, gulmanya harus dicabut, rumputnya harus dicabut, tanahnya harus dibajak, Ya. harus disemprot. Misalnya kalau dia bukan organik, ya, itu adalah hal-hal menurut pengalaman petani, menurut jam terbangnya dia yang harus dilakukan supaya tidak gagal panen. Sudah? Iya. Sebentar, Bang, sebentar. Tidak bakalan kan? Sebentar. Kemudian datanglah seseorang bilang begini, yang kamu lakukan itu sebenarnya perbuatan sia-sia. Seandainya padimu itu kamu lempar aja padi di situ, kamu biarin aja, itu hasilnya akan sama saja. Terus dicoba, Bang, dilakukan. Gulma nggak dicabut, tanah nggak usah dibajak. Ya. Ternyata nggak ada hasilnya atau rusak. Berarti omongan dia itu menjerumuskan nggak? Banyak yang menjerumuskan. Ini yang saya bilang, Bang, saya ini berteriak loh, Bang, berteriak di dalam hati saya, Bang. Saya sebagai orang Kris, Bang, dengarkan, Bang. Saya berteriak di dalam hati saya itu ngomong begini, Bang. Tolonglah, jikalau Anda tidak punya ilmu, milikilah setidak-tidaknya kejujuran di dalam hati.
kasih saya waktu Silakan. dulu bang. Silakan. Begini kan, kalau seumpama saya panen apa, sekarang saya mau menanam kurma, gitu kan. Pas saya bilang ke teman saya, ke sampean saya bilang, ini kurma ini kalau dikasih air dah, mana? Seumpamanya air dah, contohnya air dah. Ini nanti akan tumbuhnya lebih baik, begitu. Dan ternyata dikasih air tumbuhnya. Setelah itu tumbuhnya tidak baik, bukan berarti saya bohong. Loh, iya berarti Anda bohong karena Anda mengatakan akan baik, ternyata nggak baik. Enggak, bukan berarti saya bohong. Oke, berarti gini aja dah. Berarti gini. Sebentar, Bang. Gini, sebentar. Sebentar, Bang. Bang, sebentar. Memberikan Sebentar, Bang. Di hadis ini Rasulullah kan menjelaskan. Sebentar, Bang. Bang, dengerin. Enggak, sebentar. Anda enggak ini. Anda gini, dengarkan. Kalau Anda, saya punya warung nih. Saya punya warung ya. Iya. Oke, saya punya warung, saya jualan nih. Ya. Terus Anda beli barang saya. Sebentar, Anda beli barang saya nih. Ini beras ini kalau Anda masak akan jadi emas. Ya. Ternyata nggak jadi emas. Itu bohong. Nah itu berarti namanya bohong. Sekarang sebentar. Muhammad bilang itu pohon kurma itu kalau kamu biarin gitu aja, itu hasilnya akan baik-baik saja. Ternyata hasilnya baik-baik saja nggak? Enggak, tapi enggak, berarti omongan Muhammad salah nggak? Berkemungkinan kan itu dia bilang akan, Bang. Dia bilang akan. Aduh, inilah saya bilang. Kasih saya Tuhan, ini kan dalam hadis ini. Mengapakah Anda masih mengeraskan hati, Bang? Jangan keraskan hatimu, Bang. Kasih saya waktu dulu untuk berbicara, jangan dipotong. Begini Bang, untuk kurma itu Nabi Muhammad memberikan solusi. Solusi itu kan ada dua. Nantinya kan ada dua, bisa baik ada enggak. Loh, dia bilang akan loh Bang, akan baik-baik saja. Waduh, ini orang nggak ngerti sini orang. Nabi Muhammad kan bilang kan itu kan. Oke, sekarang gini aja lah. Gini ya, Abang kutanya Bang, gini. Bang, dengerin Bang. Bentar dulu. Enggak, sebentar. Kita akan muter-muter. Enggak, kita akan muter-muter Bang, gini aja. Enggak, sebentar, gini aja. Ini langsung penutup aja Bang, karena sebentar, karena ini kamu lebih mengetahui tentang perkara dunia. Iya, setelah kepergok bahwa dia salah. Setelah kepergok bahwa dia salah, baru dia ngomong gitu. Loh, gimana sih kok malah ketawa? Kan setelah ketahuan omongannya dia salah, baru dia ngomong gitu. Betul nggak? Setelah ketahuan kalau dia salah omongannya gitu, baru gitu omongannya. Iya, karena lebih mengetahui. Iya. Jangan Abang muter-muter lagi. Nabi Muhammad tidak. Iya, karena Nabi Muhammad yang lebih mengetahui. Tuh, ada yang komen tuh, Bang. Ada yang komen tuh. Saya bacakan komennya ya. Dunia. Bang, saya bacakan komennya dia. Dia bilang begini tuh. Kurma itu akan kurma itu akan baik-baik saja. Bukan kurma itu mungkin baik-baik saja, tapi kurma itu akan baik-baik saja. Ternyata yang terjadi tidak baik-baik saja, rusak alias gagal panen. Nah, terus tadi Anda sudah mengiyakan bahwa perkataan Muhammad itu salah, betul? Iya. Berarti perkataan Muhammad itu menjerumuskan para petani itu tidak? Kok menjerumus? Coba. Anda ini gimana sih pola pikirnya? Aduh. Kasih saya waktu. Kasih waktu gimana lagi, Bang? Ini sudah jelas. Saya mau bicara ya Ini ibarat kata Bang, saya beritahu itu matahari itu ada di atas di atas langit ada matahari kelihatan. Tapi Bang, tidak, itu bukan matahari. Saya sudah tunjukkan matahari di langit saja, Abang masih bilang itu bukan matahari. Bagaimana saya meyakinkan Anda lagi dengan yang lain? Tidak selesai kalau gini Bang. Kan gini Bang, sampean mau produksi sesuatu. Saya kasih saran. Mungkin dikasih ini maka ini akan baik. Itu kan tidak semestinya akan menjadi baik. Kalau seandainya rusak ya berarti salah.
Iya, berarti salahnya salah, betul. Berarti salahnya salah, betul. Salah. Nah, Iya. berarti sarannya itu menjerumuskan nggak? Menjerumuskan petani itu nggak? Ya enggak, Bang, kan cuma saran. Kok enggak? Aduh, Bang, mereka jadi gagal panen loh, Bang. Itu sumber mata pencarian mereka. Mata pencarian loh, Bang. Ini nggak bercanda, Bang. Ya. Ini sumber mata pencarian untuk makan anak istri, untuk mensupport keluarganya. Bagaimana Anda bilang itu hanya saran-saran? Itu bukan, ini masalahnya sarannya buat makan, Bang, buat perut. Gimana sih, Abang nih? Di mana coba sarannya buat makan? Jadi lafaz itu. Oke, sekarang saya tanya, itu mata pencarian nggak petani kurma itu? Iya. Mata pencarian petani kurma itu nggak? Oke. Iya. Kalau mengalami gagal panen itu berarti mereka nasib mujur atau nasib sial? Nasib sial itu kan. Oke, nasib sial berarti mengikuti. Oke, berarti mengikuti, sebentar, Bang. Berarti mengikuti Muhammad bisa bernasib sial nggak? Berarti mengikuti Muhammad bisa bernasib sial nggak? Ya enggak, Bang. Kok enggak? Aduh. Udah terakhir, Bang. Bang, terakhir. Enggak, ini terakhir, Bang. Aku tanya sama Bang. Betul nggak, Bang, bahwa Muhammad enggak, ini terakhir. Habis ini kita udah gini, Bang. Sebentar, gini, Bang. Gini, Bang. Iya. Gacu. Nah, gini, Bang. Dengar nih. Yang kutanya sama Abang, betul nggak bahwa Muhammad mengajarkan kalian umat Islam boleh berdusta? Enggak. Nah, ini berarti Abang nggak ngerti Islam. Abang nggak ngerti Islam berarti. Aku sarankan Abang belajar Islam dulu lah. Ya, nanti kalau Abang udah dalam ilmu Islamnya, anil mungkar begitu. Bang, Abang nggak tahu Muhammad, Abang nggak tahu diizinkan berdusta dalam 3 hal. Iya, saya tahu Ya sudah, terus Anda bilang tadi bukan nggak mengajarkan berdusta. Terus itu, Bang, itu konteksnya ketika kita dituntut, ketika ya kita jangan-jangan Abang ketika dituntut untuk berdusta, Abang berdusta. Bahaya karena akidahnya nanti akan rontok. Makanya Anda harus berdusta, begitu kan? Saya ngerti pola permainannya. Seandainya kita dalam bahaya dan kemudian bahaya itu akan datang pada kita. Nah, oke, Anda dalam bahaya nggak ini? Anda dalam akidah Anda dalam bahaya nggak ini dalam diskusi dengan saya ini? Betul kan? Dalam bahaya kan? Makanya Anda harus berdusta kan? Ya enggak, apa yang... Nah, ini saya tahu permainannya, Bang. Saya tahu. Karena Anda dalam bahaya, maksudnya akidah Anda dalam bahaya, terancam akidah Anda, maka Anda harus berdusta. Enggak dikasih waktu berbicara ya. Bukan tidak dikasih waktu bicara, Bang. Abang itu terus berkelit. Di mana saya berkelit? Berkelitnya, Bang. Tadi udah kutanya, apakah mereka itu menjadi sial? Abang bilang iya. Berarti orang yang mengikut Muhammad ada kemungkinan mereka akan mendapat sial, betul atau tidak? Enggak. No, kan ini petani kurma sial loh, Bang. Enggak, mana bilang sial? Oke, gagal panen itu sial atau mujur? Kultu kata itu kan sudah konsekuensinya memang hal seperti itu. Waduh, Bang, gagal panen itu mujur atau sial? Enggak. Buset, ini makanya saya bilang Abang saya potong terus. Bang, kalau orang gagal panen, nggak usah gagal panen lah, hilang motor, Bang, hilang motor atau hilang dompet, sial nggak dia? Sial. Nah, ini petani gagal panen, sial nggak dia? Sial. Nah, gara-gara ngikutin Muhammad, betul nggak? Aduh, nge-lag dia, teman-teman. Makasih Bang ST yang sudah diterangkan, makasih Mawar, makasih kopinya, teman-teman ya. Tahu aja orang sedang haus. Aduh, nge-lag dia, teman-teman. Oke lah, teman-teman, dia kita turunkan dulu. Nampaknya ilmu dia sudah mentok ya, teman-teman ya. Aduh, ya. Saya ada buku sebenarnya ya. Buku itu saya terbitkan kalau nggak salah tahun 2022. Pokoknya zaman-zaman COVID lah dulu. Zaman nggak ada pemasukan sama sekali, berhenti total ekonomi, nggak ada kehidupan. Makan harus ngutang, teman-teman ya. Waktu itu akhirnya saya harus menulis sebuah buku. Karena posisinya itu nggak ada kegiatan sama sekali. Tahu kan zaman-zaman COVID kita dikurung dulu, nggak boleh keluar. Nah itu saya nulis buku. Nah di dalam buku itu ada satu bab yang saya tulis itu berjudul
apakah benar bahwa mengikuti Muhammad itu sama dengan mengikuti Allah? Karena ada ayatnya di dalam surat An-Nisa ayat 80 ya. Barang siapa yang taat kepada Rasul itu, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Di dalam hadis juga ada dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Nah, lalu saya tulis ini, hadis ini. Ini para petani kurma, dia mentaati Muhammad. Dia mentaati Muhammad dengan cara meninggalkan penyerbukan itu atau pengawinan itu. Maksudnya itu putih benang sari. Jadi kalau kurma itu udah pecah bunganya itu, maka benang sari dan putih itu kan harus diketemukan begitu. Kalau di Indonesia kita musim rambutan itu ya, saya masih ingat di tempat saya di kampung saya itu kan rambutan itu yang nemuin putih sama benang sari itu kupu-kupu. Nah, kalau kurma itu manual mereka nggak manual ngelakuinnya. Nah, waktu Muhammad lewat, Muhammad bilang sama mereka, sekiranya mereka tidak melakukan penyerbukan itu, pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja. Nah, diturutilah oleh para petani kurma ini. Yang terjadi apa? Gagal panen mereka. Nah, lalu saya kembali ke ayat Al-Quran itu, An-Nisa 80 itu. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Lalu konsekuensinya apa? Ini loh, mereka taat kepada Muhammad, kok mereka gagal panen? Kok bisa dikatakan mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah, dan ini mereka mentaati Muhammad malah berujung gagal panen? 7 orang Muslim yang membaca buku itu kirim WhatsApp ke saya. Bang, setelah saya baca buku abang ini, terus terang sekarang posisi saya sudah agnostik. Walaupun bahasanya nggak seperti itu loh. Ya, kami chat panjang lebar, berbalas-balasan. Intinya itu dia sudah nggak percaya lagi dengan apa yang dia imani. Nggak tahu sekarang apa lagi nggak, saya udah nggak tahu. Udah lama, udah 2 tahunan nggak kontak. Kurang lebih 7 orang, teman-teman. Ya, itu masih salah satu isi buku saya loh, belum yang lain-lain lagi. Nah, cuman memang karena kendala waktu itu, buku saya itu kan namanya saya cetak sendiri, saya ketik sendiri, saya nggak ngerti Microsoft Word, saya nggak ngerti apa. Akhirnya memang banyak kata-kata di situ yang double. Ya maklum lah, belum bisa bayar editor, ya kan? Karena saya ketik sendiri, saya cetak sendiri. Akhirnya memang banyak kata-kata yang nempel, spasinya salah, gitu kan, kata yang terulang seperti itu. Sampai sekarang itu belum saya serahkan ke editor gitu loh, karena ya ngeri-ngeri sedap juga kalau menerbitkan itu ke penerbit. Gitu loh. Ada bukunya, itu si Palen, si Umar Al-Fariski yang disuruh baca Ibrani tapi nggak bisa, itu minta buku saya supaya dibedah sama mereka, gitu. Beberapa para apologet Muslim juga saya kirimkan buku itu. Ada Julius HMC, itu saya kirimkan. Kemudian Yusuf PI ya, itu juga saya kirimkan. Farhan, itu saya kirimkan. Semua gratis itu saya bagi-bagikan dulu. Ya. Yang Muslim dulu gratis saya bagi-bagikan. Yang Kristen saya bagikan, kalau mau bayar boleh, nggak bayar juga nggak apa-apa. Gitu. Dan banyak support dari teman-teman Kristen waktu itu yang terima buku saya itu. Support dari mereka. Nah, support dari mereka itulah yang saya pakai untuk nyetak lagi dan saya bagi-bagikan lagi kepada teman-teman Muslim. Sisanya untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Zaman-zaman COVID waktu itu. Yusuf PA, Bang, bukan Yusuf PI. Posisi saya nggak di Indonesia. Kalau posisi saya di Indonesia, saya bikin keranjang kuning. Mengapa Nora masih nekat saja? Alah, Hedis seru, Hedis. Kita lagi bahas lagi bahas kencing tadi. Oh, lagi bahas kencing. Kenapa kok nggak mau bahas batu? Saya suka bahas batu ini. Bahas batu? Iya. Gimana? Apa nggak kita selesaikan dulu yang kencing ini? Emangnya kencingnya kenapa? Mau kau minum kencing kau? Kalau di ajaran
Kristen tidak pernah ada ajaran untuk meminum kencing hewan. Siapa biang, Edi? Siapa biang? Di mana? Di ayat berapa? Di Raja-Raja itu orang di situ minum kencing dan memakan taihnya. Ada. Ajaran bukan itu. Ajaran bukan itu. Ada Enggak, nggak ajaran diwajibkan bukan untuk itu. minum kencing? Udah sebentar. Nora, yang saya tanya itu ajaran atau ada Udahlah, peristiwa? terimalah itu dulu. Oke, aku terima. Biar jangan kita rungkat. Aku terima. Iya, sekarang aku tanya sama kau, itu kencing unta itu wajib nggak diminum? Di situ dikatakan kepada suku Rana bahwasanya suku Rana itu itu ada diwajibkan, jangan diwajib ya, jangan wajib, sunnah. Ada nggak disunahkan untuk minum? ada lah. Semua yang dikatakan Muhammad itu kan sunnah. Semua yang dianjurkan Muhammad itu kan sunnah. Gimana sih? Kok ketawa dia? Malu ya teman-teman. Ketika mengatakan Lihatlah di saya mau mukanya, BAB, di raut berarti sunnah mukanya, dong. di raut mukanya itu loh. Nora, Nora, ini kan sudah banyak nih dijual di Arab nih. Iya, sebentar. Enggak, Yang kan mau saya sudah tanya banyak dijual di begini. Arab. Orang-orang yang Begini, umroh, yang saya mau mereka minum tanya, kencing ada onta di nggak sana. jangankan dia Itu Pak, kan bukti disunahkan bahwasanya meminum itu ada nggak? Ada nggak? Lah, itu kan Muhammad menyuruh suku Rana. Berarti itu kan dapat Menyuruh dijadikan karena apa? patokan. Coba Gimana baca sih? dulu hadisnya, menyuruh karena Baik, apa? saya bacakan. Tertib ya, saya bacakan. Jangan dipotong Sabar. ya. Saya bacakan, tertib. Jangan langsung panik gitu. Wajahmu Oh, kelihatan, aku panik sama wajahmu kelihatan ini loh, kelihatan tertekan. Tertekan loh wajahmu. Saya bacakan, saya bacakan. Hadis apa dulu, biar saya Saya buka. bacakan. Saya buka dulu hadis apa? Hadis apa? Bentar. Oh ya. Kini gara-gara ada tombolnya ini jadi anu. Masa sama orang congor begini. Sebentar, ini ada tombol, ada merah-merahnya ini gimana cara ngilanginnya ini? Biar nggak Ada kehalang merah-merah bacaan apa? saya. Mana aku tahu? Kau yang punya. Oke, kok- Anas saya bacakan. Anas bin Malik dia bercerita. hadis apa dulu? Ada Anas bin Malik. hadis riwayat Hadis- Muslim, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Satu-satu lah. Oke. Oh, hadis riwayat Oke, Muslim, hadis riwayat baik, nggak Bukhari. apa-apa. Dia Satu-satu, masih cepat. ngeles pemirsa, dia masih ngeles, Iya, nggak mana hadis apa-apa. apa? Masa hadis riwayat Baik. Muslim, hadis riwayat Baik, Bukhari? saya tunjukkan, Iya, saya hadis tunjukkan. riwayat apa? Cepat. Hadis riwayat Muslim ada, riwayat Bukhari ada, Yang Muslim terserah. lah, yang Muslim berapa? Oke, yang Muslim, baik. Tampilkan dulu. Aduh. Nomor berapa? Sebentar, nomornya itu beda-beda. Oh, nomornya beda-beda. Nanti bahas batu ya. Boleh. Bahas batu ya, Edis. Mau nggak? Iya. Mau apa nggak dulu? Udah dibilang iya kok. Gimana sih? Si Edis. Cepat. Suara Hadis Muslim. bilang iya loh dari Nomor tadi. berapa? Nomor berapa? Coba teman-teman ada yang tahu nomornya di kolom komentar teman-teman. Nih, kok ketawa. Saya kan sudah bilang bahwasanya saya tidak peduli masalah hadis-hadis ini. Tapi tidak tahu. Cuman dia hanya menjiplak screenshot SS doang. Nggak masalah. Saya tampilkan ini, saya tampilkan. Cepat, tunggu dulu. Ya, hadis Muslim nomor. Sebentar, saya Ada baca hadis riwayat carikan. Muslim dan Bukhari. Riwayat lain ditambahkan. Yang penting jangan lari, ya. Yang penting jangan Iya, lari. aku nggak lari. Aku di sini. Kau ini. Cepat. Ayo, tunggu dulu. Nomor berapa? Cepat. Kau lama kali kau bawa data, gak mau kau lengkap-lengkap. Ayo. Oke, hadis riwayat Bukhari nomor 2795. Muslimnya tadi mana? Bukhari aja, Bukhari. Oh, Bukhari. Hadis riwayat Bukhari 2795. Jangan lari kamu ya. Awas kalau lari nanti. 275. Kalau nomor udah dibilang beda-beda. 2795. Iya, 2795. Di situ nggak tahu nomornya beda. Nomornya juga lain-lain kalau hadis itu. Emang bener gimana sih? Orang buka hadis tapi nggak menguasai dia punya data. Terus dia Memang asal nomor caplok, hadis itu baru dia beda-beda bertanya. karena nomor hadis itu baru belakangan ini dikasih nomor, dulu belum ada nomor. Gimana sih? Enggak ya kau. Kok Dia ketawa? mah Yang Udah, kasih aku nomor mau. itu kan orang-orang belakangan ini. Udah, Emang Bukhari aku pernah baca. kasih nomor hadisnya? Ada saja. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat. Lagi Anda bercerita termasuk
termasuk kepada orang-orang yang super kami. nekat. Cepat baca. Telah bercerita kepada kami. Coba bacakan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia bercerita ada telah sejumlah bercerita orang dari kepada kami dulu nih hadis Bukhari. Telah bercerita kepada kami. Mu'ala bin Asad telah bercerita kepada kami. Uhaib dari Ayub, dari Abu Kilabah. Ayo, cepat. itu hadis apa? Saya punya itu. Hadis riwayat Ya, saya juga punya saya hadis. Ini orang ingin lari dari hadis ini, ribut masalah dasar tidak tahu malu, ribut masalah nomor padahal hadis ada. Ulama juga sudah mengatakan bahwa hadis ada. Masih ribut masalah nomor, Anda ingin ngeles saja. Kenapa Anda ingin ngeles masalah nomor? Masalah nomor itu memang beda, botol. Masalah nomor itu beda-beda. Nggak usah ribut nomornya, nggak usah ribut. 295. Al-Qur'an 95 kita Di sini punya saya. Al-Qur'an 95. Gimana sih? Kok ributin masalah nomornya udah dibilang nomornya beda-beda? saja. Saya tanya sama kamu. Bukhari enggak? Nomor siapa? Bapak kau lah. Iya, makanya itu karena kalian yang bikin nomornya nggak sama, karena kalian nggak beda-beda dan kalian palsu. Saya malah palsuin sendiri. Makanya Kenapa kau bilang? ributin nomor. Yang kamu ributin nomor. Materinya. Lah dulu. Jelas dia teman bentar lagi lari dia. Bentar lagi dia lari dia bentar lagi lari. Nangis dia bentar lagi nangis. Nangis dia bentar lagi. Nangis dia bentar lagi. Udah aku bilang, kau jangan ribut masalah nomornya. Jangan nomornya yang kau ributin. Kok nomornya yang kau ributin, isinya yang kau masalahkan itu. Bohong kali lo si Edis ya. Ini punya saya di sini hadis 2795, 2568. Coba di 2568. Hadis Sahih Al-Bukhari 2796. Sekarang 2568. Nomor-nomor kalian itu yang beda-beda kok. Gimana? Nomor kalian yang beda-beda. Kalian yang ngasih nomor kok. Bukhari 226. Tuh, Bukhari 2568. Ibnu Majah 2568. Kalian yang ngasih nomor sendiri beda-beda kok. Diam dulu lah kau. Ributin masalah nomor. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat. Lagi Anda termasuk orang-orang yang super nekat. Hadis Bukhari Ibnu Majah 2568, Bukhari 226, Bukhari 2568. Banyak nomornya. Saya baca dulu. Kamu gak usah ributin nomornya, materinya aja yang kau bahas Hadis itu. Bukhari nomor 2568. Sling, udah aku buka. Telah bercerita 226. Aduh. Hadis Bukhari berapa nih? 226. Tadi hadis Bukhari 2568. Sekarang Makanya nomor kalian tuh beda-beda, Pao. Udah berapa kali dibilangin. Yang mau saya baca yang mana? Bukhari 226. Oke, 226. Awas kok Kalian ini ribut aja di masalah nomornya. Udah memang nomornya beda-beda kok. Ya iyalah, kok pikir emang pakai Yang bikin nomor itu kalian. Dan kalian yang beda-bedain. Makanya kalau jangan ributin nomor. Hadis Bukhari 226. Oke. Nangis kau, nangis. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub dan dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari atau Uraina datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah sehingga mereka pun sakit. Beliaulah memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya dicampur susu. Mana dicampur di situ? Minum air seni, minum air kencing, ya kencing. Ya, minum air kencing, minum kencing hewan tuh. Beberapa orang dari hewan terus. Saya baca. Nangis kau kan, ada hadisnya nangis kau. Sekarang kau ributin lagi nomornya. Udah tahu ada berbelit-belit kau. Jangan kau berbelit-belit. Udah ada hadisnya. Lalu memerintahkan mereka
untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta zakat. Ketika telah Minum sembuh, kencing. mereka membunuh pengembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintah agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong. Mata mereka dicogel. Lalu mereka, enggak lah, ini kan hukum kisos berlaku. Seram daripada Tuhan kau membinasakan bangsa Amalek. Lari, fokus. Udah, jangan kau, makanya nanti bukan Tuhan kau mucikari loh. Fokus. Mereka minta minum namun tidak diberi. Abu Kilabah, mereka semua telah mencuri setelah imanan dan meraih Allah dan Rasulnya. Di sini di mana dikatakan wajib? Karena orang itu sakit. Oke, sudah selesai belum? Udah selesai belum? Berarti di situ Muhammad menganjurkan orang minum kencing hewan. Iyalah, kalau memang tidak pada zaman itu. Oke, berarti nabimu, berarti nabimu sebentar. Berarti nabimu mengajarkan kamu kalau sakit minum kencing hewan. Banyak kali kau. Banyak kali kau. Dia. Tadi dia ributin nomor. Ternyata setelah ada nangis dia. Nangis dia. Tadi ngeributin dia nomornya mana ininya. Giliran ada nangis dia, ngeles dia. Lihat tuh mukanya terbeban. Terbeban dia mukanya. Sekarang kita bahas batu. Udah, sekarang sebentar dulu. Kenapa kau nggak minum kencing batu? Kenapa nggak kau minum kencing? Yesus Tuhan. Kenapa nggak kau minum kencing? Selesaikan dulu ini. Ada penyakit kok. Kalau kau sakit berarti minum kencing. Kalau kau sakit berarti minum kencing. Ada penyakit, Edi. Iya, kalau. Yang saya tanya kalau. Menyebabkan penyakit. Menang lagi teman-teman. Tanya. Kalau sakit kenapa minum kencing antara? Saya jawab dulu. Jangan lari dulu, kita selesaikan. Kita selesaikan dulu. 59 ketika berarti kalau sakit, terima dulu matchnya. Terima dulu match dari saya. Terima match dari saya. Jangan kau lari. Oke. Aku tanya sama kamu sekarang, Nora. Kalau kau sakit, kau harus minum kencing nggak? Kalau kau sakit harus minum kencing nggak? Tidak mau mungkin minum kencing. Dia nggak mau minum kencing. Padahal itu ajaran Muhammad. Padahal ajaran Muhammad pemirsa. Dia nggak mau mengikuti ajaran Nabi-nya sendiri karena dia tahu minum air kencing itu jijik. Kenapa kau tidak minum kencing onta, Nora? Itu sudah saran. Iya. Sebelum ke situ minta dulu pengakuan. Saya minta dulu pengakuan dari kamu kalau saya sakit saya minum kencing. Enggak. Saya minum kencing unta aja kan itu kan saran dari Muhammad. Kan itu saran dari Muhammad. Sekarang itu wajib enggak? Kan ini saran dari Muhammad. Enggak wajib. Saran dari Muhammad. Kenapa kau enggak mau? Kenapa kau enggak mau? Oke. Malu dia. Dia tidak mau mengikuti saran Muhammad. Pemirsa, sungguh kamu termasuk orang-orang yang berani kamu menentang Muhammad. Berani kamu menentang saran Muhammad yang sangat mulia. Berani kamu membantah saran Muhammad yang mulia untuk meminum kencing hewan. Mengapa kamu kalau sakit tidak minum kencing hewan? Sekarang kita buat tantangan gimana? Dia kencing unta nggak mau diminum. Kita buat tantangan. Gimana? Sekarang gini. Saya minum kencing unta, kau minum racun maut. Kalau kau sakit kau minum kencing unta gimana? Gimana? Kalau kau sakit kau minum kencing unta gimana? Kau berani nggak minum racun maut? Kalau kau bilang dulu, kalau aku sakit aku minum kencing unta. Yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita ke situ. Sebentar. Kita ke situ. Racun maut tidak akan bisa membunuhmu. Kita ke situ. Sekarang kita buat tantangan Kita ke situ. Tapi bikin dulu pengakuan kesimpulan. Saya Nora, kalau saya loh. Ada penyakit kok malu. Saya minum kencing. Karena kau malu. Kalau sakit, bro. Itu najis najis dibilang dia. Berarti Tuhan Muhammad mengajari kau minum yang najis. Diharamkan di dalam imamat. Berarti Tuhan Muhammad mengajari kau minum yang najis. Ini babak belur dia pemirsa. Lihat mukanya terbeban mukanya. Bentar lagi lari jadi.
bentar lagi dia. Lari nih bentar lagi nih. Dipencet bentar lagi tombol. Pencet tombol lari. Minum racun mau. Pencet tombol lari Nora. Minum racun mau. Tuh Nora, pencet Berani tombol kau? lari. Berani Kenapa kau? kau bilang Saya kencing berani. najis? Kenapa kau bilang kencing najis? Minum Kenapa kau racun bilang mau. kencing najis? Berani nggak kau? Kenapa minum kau racun bilang mau? kencing najis? Berani nggak kau? minum Kenapa racun kau bilang mau? kencing najis? Dibilang Berani nggak? Ye, lari dia teman-teman. Berani nggak? Kita Alah. tutup dulu kesimpulan Dia kita tidak ini. ada. Dia katanya Kita seorang tutup dulu demokrat yang kesimpulan hebat. kita ini Dia selalu dengan sebuah menyinggung soal statement dari kencing kamu unta, bahwasanya kencing unta. kamu bilang Saya ini begini. kalau sakit pergi ke Bahwasanya, dokter. nah, Sekarang kenapa kau nggak minum kencing unta? ahli. Kenapa kau nggak minum kencing unta? Zamannya baginda Rasulullah Malu. tidak ada yang namanya Malu. pengobatan atau Dia ahli. malu, pemirsa. Saya tahu itu Dia hadis. malu Masalahnya mengikuti di dalam sunnah. Bible kau dikatakan Dia malu, sekali kau pemirsa, minum racun mengikuti maut. sunnah. Kamu Sungguh memegang kamu ular berbisa tega, tidak akan kamu mati ya. kau. Sekarang saya Tega, tahu minum kamu racun maut. mengatakan itu malu. Gimana Kamu ini bilang, sekarang? masa kamu Kau? bilang najis? Masa kamu bilang Sekarang najis? saya tanya sama kau. Muhammad yang nyuruh minum kencing. Minum Dia racun menyuruh, maut. dia menyuruh minum kencing. Kamu Iya, bilang nggak itu bisa. najis. Udah nengok kan? Najis kamu bilang Inilah itu keterangannya lancang si Edi. kamu ya. Sudah menengok kan model-modelnya. Lancang kamu ya. Selalu Kristen bilang, coba Nora debat sama Edis. Lancang. Saya tidak mau Iya tuh. Muncul Mic-mu kan masih dari kalah dengan saya Nora. Ya. Dia Suara saya dia lebih bilang, besar "Ayo, daripada saya bilang." mic-mu. Itu apa? Eh? Disuruh Terima sama kasih yang Allah. kasih boneka, Kalau Bang. Makasih, wajib Bang. itu saya yakin Nora, pun akan mati. Tidak Kenapa akan bisa kamu kencing lagi. bilang? Saking apa? Kenapa kamu Saking minum bilang kencing bahwasanya unta itu wajib. najis? Kenapa kamu bilang itu najis? Padahal itu Muhammad yang mengajarkan. Minum racun. Berani-beraninya kamu. Sekalipun kau minum Lancang racun, kamu ya. kau tidak akan Lancang mati, kamu Edis. mengatakan bahwa itu najis, Itu sedangkan tidak itu betul, Muhammad yang berarti. nyuruh. Sungguh kamu Nora termasuk orang-orang yang keji. Dengan berani-beraninya kamu, berani-beraninya kamu mengatakan Muhammad mengajarkan meminumnya hal najis. Kamu itu termasuk orang-orang yang nekat, Nora. Sungguh kamu nekat, Nora. Sudah babak belur dalam debat, babak belur pula kamu dalam koin. Habis kamu babak belur. Masih datang kau besok? Masih datang kau besok? Masa kita minum racun ini kita minum itu. Masih datang kau besok, Nora? Sudah tidak ada lagi apa-apa. Nora Tidak babak belur kita masalah. bikin. Kita Tidak kandangin ya, masalah. Dia kita saja tidak mau karungin. diam. Tengok, kita dengar ya, kita dengar. Nora, dengarkan Nora. Kita dengar dulu. Kau bilang Muhammad mengajarkan meminum yang najis, Nora. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan video tadi. Tidak perlu banyak orang untuk mengubah dunia. Kekuatan destruktif dari sebuah tujuan jahat akan membingungkan pikiran. Kengerian yang ditimbulkan oleh kebencian, betapa tidak berdayanya kita ketika pertahanan diri ditaklukkan. Jika budak kebencian dan ketakutan dapat mengubah dunia dengan kekerasan, seberapa besar dunia dapat diubah oleh kasih? Tujuan kita adalah tujuan tertinggi, saudara. Kekuatan kasih tidak ada bandingnya. Tetapi siapa yang akan hidup dan mati untuk perjuangan tersebut, sampai kita bertindak, kita hanyalah potensi. Ketika kita mengasihi, kita menunjukkan kuasa penebusan dosa. Hidup saatnya bagi orang-orang yang tertidur untuk diaktifkan dengan tindakan kasih dan belas kasihan yang ekstrim. Ketika kasih dibangunkan, gerbang neraka diserang. Ketika kasih menyembunyikan wajahnya, dunia ini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dunia kita berteriak dalam kesedihan yang ekstrim yang dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim, yang hanya dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim. Alkitab berkata, berbicaralah dan bertindaklah sebagai orang yang akan diadili menurut hukum Allah yang memerdekakan manusia, sebab Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal belas kasihan, tetapi belas kasihan lebih kuat daripada hukuman. Tertulis di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13.
kita tidak boleh lupa bahwa musuh terbesar dari kejahatan adalah kebaikan, dan bahwa keadilan harus ditempa oleh belas kasihan. Buat saudara-saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas ya, seperti apa yang tadi saya katakan di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar, karena itu adalah salah satu meresponi apa yang telah kita buat di konten-konten gereja YouTube. Ketika saudara menulis Tuhan Yesus baik, itu sangat mulia bagi kami karena saudara telah meresponi, menonton sampai habis video ini. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.